Ini. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Vinanda Maria Prastika selaku moderator pada diskusi kali ini. Kepada yang terhormat Bapak RW, Bapak Fauzan, kepada yang terhormat Bapak RT, Bapak Ilham, dan yang kepada yang terhormat Ibu Kader, Ibu Minu, dan teman-teman sekalian. Terima kasih telah menyempatkan hadir pada musyawarah masyarakat desa 2 yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 4 Desember 2021 pada hari ini. Kemudian tujuan dari adanya MMD 2 ini yaitu untuk mendiskusikan dengan masyarakat sekalian mengenai hasil pendataan untuk menentukan prioritas masalah selanjutnya digunakan untuk menyusun perencanaan tindakan guna menangani masalah yang disepakati bersama warga Dusun Kerajaan Barat di RW 1 Desa Jelbuk ini. Baik, sebelum memulai diskusi, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pokok bahasan, Gih. Saya serahkan kepada penyaji. Waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, di sini saya Anissa bersama dengan rekan-rekan di sini ingin menyampaikan hasil pengkajian kami mengenai kesehatan di wilayah RW 1 Desa Jelbuk. Nah, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak RW, Bapak Fauzan, Bapak RT 1, Bapak Asmuri, dan Bapak RT 2, Bapak Ilham yang mungkin sebagian belum dapat hadir dalam acara MMD 2 ini dikarenakan ada kegiatan lain. Kami mengucapkan terima kasih telah diberi kesempatan untuk melakukan pengkajian kesehatan di wilayah RW 1 ini, khususnya di RT 1 dan di RT 2. Nah, adapun hasil pengkajian yang kami lakukan di RW 1 Dusun Kerajaan Barat Desa Jelbuk ini adalah, next. Moderator, untuk PPT-nya nggak jalan. Mohon maaf, sebentar ada kendala. Apakah PPT-nya sudah terlihat, nggih? Sudah. Oke. Baik, yang pertama saya lanjutkan. Untuk yang status demografi, jumlah penduduk di Desa Jelbuk ini menurut kelompok umur berdasarkan hasil Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember pada tahun 2020 dan ada pemutakhiran data pada tahun 2021, paling banyak berada di usia 15 hingga 19 tahun, yaitu sebanyak 5.468 orang. Dan mayoritas penduduk Desa Jelbuk ini di RW 1 khususnya itu merupakan penduduk asli. Untuk batas wilayah dari RW 1 ini
Di sebelah utara yaitu ada Dusun Kerajaan Barat RW 2, di sebelah selatan ada berbatasan dengan Desa Candijati Kecamatan Arjasa, sebelah timur berbatasan dengan Desa Sukowiryo Kecamatan Jelbuk, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Panduman Kecamatan Jelbuk. Berdasarkan dari informasi Ketua RW, Desa Jelbuk merupakan terdiri dari dua RT, yaitu ada RT 1 dan RT 2, dan di mana jumlah remaja di RT 1 itu diperkirakan sebanyak 20 orang, sedangkan di RT 2 diperkirakan sebanyak 35 orang. Selanjutnya, untuk suku, mayoritas penduduk di RW 1 ini adalah suku Madura, namun ada juga yang masyarakatnya itu memiliki etnis Tionghoa. Dalam ritual-ritual kebudayaan dan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat RW 1 Desa Jelbuk, ada beberapa yang mengadopsi dari kebudayaan suku Jawa. Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Indonesia dan bahasa Madura. Kemudian untuk nilai dan keyakinan, mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat Desa Jelbuk adalah Muslim, tetapi juga ada masyarakat yang menganut agama Kristen. Next. Selanjutnya untuk lingkungan. Keadaan masyarakat saat ini di RW 1 Desa Jelbuk sudah kendor terhadap protokol kesehatan, baik anak-anak hingga lansia. Banyak dari mereka yang sudah tidak menggunakan masker ketika berada di luar rumah ataupun merasa batuk, tidak menjaga jarak, berkerumun, dan mencuci tangan. Untuk kualitas udara di Desa Jelbuk masih baik karena masih banyak tanaman hijau serta tidak ada eksploitasi lahan. Kemudian untuk tempat pembuangan sampah juga tersedia di dekat pasar Jelbuk, dan untuk pembuangan sampah sendiri biasanya masyarakat Desa Jelbuk ini membayar iuran pembuangan sampah sehingga sampah terkoordinir oleh petugasnya. Kemudian sebagian besar masyarakat RW 1 Desa Jelbuk ini sudah melakukan MCK di rumah alias tidak di sungai dan memiliki toilet pribadi. Selanjutnya, Desa Jelbuk merupakan dataran tinggi sehingga iklim dan cuaca yang dirasakan lebih dingin atau lebih sejuk daripada yang lainnya. Selanjutnya, untuk pelayanan sosial sendiri di Desa Jelbuk ini termasuk lokasi strategis di mana ada Puskesmas Jelbuk, kemudian ada praktik bidan dan perawat mandiri, serta juga ada beberapa tempat terapi pengobatan alternatif seperti pijat dan bekam. Kemudian mayoritas masyarakat di Desa Jelbuk ini memiliki asuransi kesehatan baik BPJS maupun Kartu Indonesia Sehat. Untuk ekonomi, mayoritas mata pencarian masyarakat RW 1 di Desa Jelbuk adalah petani, pedagang, dan karyawan swasta, serta minoritas yaitu PNS. RW 1 Desa Jelbuk termasuk ke dalam sentral pusat pemerintahan, perekonomian, serta pendidikan di Kecamatan Jelbuk, sehingga memungkinkan untuk Desa Jelbuk, khususnya RW 1 ini menjadi lokasi yang strategis. Next. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan yang lain, Devita. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan. Yang selanjutnya adalah keamanan dan transportasi di Desa Jelbuk, khususnya di RW 1. Di mana jenis transportasi yang digunakan masyarakat dalam beraktivitas itu mayoritas adalah sepeda motor, namun ada beberapa yang menggunakan mobil. Lalu untuk kondisi jalan di RW 1 Desa Jelbuk ini sudah rata-rata sudah beraspal dan baik kondisinya. Lalu jalan menuju rumah Pak RW rusak parah dan bahkan terkadang menyebabkan kecelakaan. Untuk keamanan di RW 1 Desa Jelbuk ini sudah terdapat siskampling di beberapa titik. Namun saat ini sudah tidak aktif lagi. Untuk jarak wilayah RW 1 di Desa Jelbuk ke kantor polisi itu kurang lebih 1,5 km. Untuk jenis tindakan kriminalitas yang sering terjadi adalah pencurian. Yang selanjutnya adalah politik dan pemerintahan, di mana di Desa Jelbuk RW 1 ini pemerintahnya sangat aktif, seperti dalam kegiatan pemilihan umum, masyarakat juga sering melakukan pertemuan apabila ada kegiatan-kegiatan tertentu yang biasanya dilaksanakan di kantor desa. Untuk kegiatan politik yang terdapat di RW 1 dan Jelbuk adalah poster. Untuk selanjutnya, komunikasi untuk bahasa digunakan di RW 1 ini
di desa Jelbuk ini biasanya adalah yaitu bahasa Indonesia dan Madura. Untuk alat komunikasi yang digunakan adalah handphone dan sumber informasi yang diakses adalah televisi, koran, radio, dan berita online. Sebentar. Mohon maaf, saya lanjutkan kembali. Untuk kehidupan dan komunikasi antar warga masyarakat RW 1 Desa Jelbuk terjalin dengan baik. Terbukti dengan apabila ada salah satu warga memiliki hajatan atau acara makan, masyarakat dengan sukarela membantu. Untuk pendidikan, yaitu mayoritas pendidikan terakhir warganya adalah SMA, di RW 1 Desa Jelbuk terdapat fasilitas pendidikan yang dimulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Berdasarkan hasil observasi, kondisi semua sekolah di wilayah ini baik ketika dilakukan wawancara dengan salah satu murid di SMP 1 Jelbuk mengatakan jika ia dan teman-temannya sering melepas masker ketika bermain dan sering berkerumun. Cuci tangan juga jarang dan ke sekolah tidak membawa hand sanitizer, akan tetapi di sekolah sudah disediakan tempat untuk cuci tangan. Untuk rekreasi, tidak ada tempat rekreasi yang tersedia di wilayah RW 1 Desa Jelbuk ini. Biasanya masyarakat melakukan rekreasi dengan pergi ke pusat perbelanjaan di wilayah di Jember Kota. Namun untuk mengisi waktu luang dengan melihat TV dan bermain handphone untuk berbincang antar anggota warga. Persepsi warga masyarakat di mana hasil wawancara dengan salah satu warga di RT 1 RW 1 mengatakan bahwa sebagai warga RW 1 merasa dianggap sebagai bagian dari masyarakat RW 1 Desa Jelbuk. Hal ini dikarenakan sering melibatkan dalam pengambilan keputusan atau sering dilakukan musyawarah antar warga atau perwakilan. Lalu kesadaran masyarakat akan permasalahan yang terjadi juga sangat baik. Terbukti ketika awal pandemi COVID-19 masyarakat menggunakan masker untuk jaga jarak masih kurang. Serta masih ditemukan lebih dari 20 orang yang terkonfirmasi COVID-19 dan Ketua RW mengatakan belum ada program yang dikhususkan untuk remaja di RW 1 Desa Jelbuk. Masyarakat juga secara kesadaran diri untuk mengikuti kegiatan vaksinasi COVID-19 yang dilakukan di Puskesmas. Selanjutnya persiapan persepsi perawat, di mana kesehatan masyarakat yang perlu disoroti yang utama adalah terkait kesadaran diri kembali akan pentingnya menjaga protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 terutama pada anak remaja yang berdasarkan hasil observasi dan wawancara juga masih tinggi angka ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan. Untuk status kesehatan agregat remaja di Desa Jelbuk, yang pertama adalah usia, di mana usia remaja awal yaitu 11-14 tahun dengan presentasenya 50%, remaja tengah 15-17 dengan presentase 25%, dan remaja akhirnya 18-21 tahun sebesar 25%. Untuk status kesehatan berdasarkan agregat remaja, berdasarkan jenis kelamin, yaitu jenis kelaminnya di Desa Jelbuk di RW 1 ini didominasi oleh perempuan sebesar 75%, laki-lakinya 25%. Untuk sumber informasi yang paling banyak didapatkan dari media massa, lalu selanjutnya guru 25%, orang tua yaitu sekitar 25%. Nah, selanjutnya adalah pengetahuan remaja. Dari pengajian yang diperoleh, untuk pengetahuan remaja yang kurang baik dan pengetahuan yang baik sama-sama 50%. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait status kesehatan agregat remaja di Desa Jelbuk. Hasil pengkajian diperoleh bahwa perilaku remaja di Desa Jelbuk diketahui memiliki presentase yang sama antara pengetahuan yang kurang baik dan pengetahuan yang baik, yaitu dengan presentase 50%. Next. Kemudian untuk melanjutkan pembahasan tadi, hasil pengkajian didapatkan bahwa masih terdapat remaja dengan informasi yang kurang. Selain itu, perilaku pencegahan COVID-19 masih kurang diterapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan remaja di Desa Jelbuk, yaitu Nona A, menyatakan bahwa ketika bermain dan bekerja kelompok di rumah bersama teman, jarang menggunakan masker. Ketika di sekolah, Nona A juga mengatakan bahwa sering melepas masker. Hasil wawancara dengan guru SMPN 1 Jelbuk, Bapak I, menyatakan bahwa ketika di sekolah, selalu menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak,
dan poster tentang anjuran protokol kesehatan COVID-19 juga sudah terpasang di sekolah. Selain itu, ketika pembelajaran dimulai, guru-guru selalu menyelipkan edukasi terkait pencegahan COVID-19. Kemudian untuk masalah keperawatan komunitas yang terjadi di masyarakat, yang pertama diambil diagnosa mengenai defisit kesehatan komunitas berhubungan dengan program tidak mengatasi seluruh masalah kesehatan komunitas. Untuk diagnosa keduanya yaitu perilaku kesehatan cenderung beresiko berhubungan dengan kurangnya terpapar informasi. Diagnosa di atas diambil berdasarkan poin-poin yang sudah kami skor, poin yang sudah kami lakukan. Didapatkan tadi prioritas utamanya yaitu terkait defisit kesehatan komunitas berhubungan dengan program, tidak adanya program mengenai COVID-19 tadi. Next. Kemudian di sini kami merekomendasikan beberapa program atau kegiatan yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu mengenai promosi perilaku upaya kesehatan. Yang pertama ada menganjurkan terkait pencegahan COVID-19 dengan tetap memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menggunakan teknik 6 langkah cuci tangannya. Kemudian mensusun suatu kepengurusan dalam kelompok remaja, ini biasanya seperti remaja tangguh COVID-19. Kemudian yang ketiga, buatlah suatu kegiatan yang akan dilakukan oleh kelompok. Mohon maaf Ibu, Bapak, dan teman-teman, karena Zoom kita terbatas, jadi diskusi kita tadi itu terputus nggih. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan mengenai kegiatan yang akan dilakukan di RW 1. Saya kembalikan kepada penyaji. Silahkan. Baik, karena tadi sempat terputus, kita lanjutkan kembali diskusinya nggih, terkait program yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang ada di remaja, khususnya untuk mencegah COVID-19. Nah, untuk yang pertama yaitu mengajarkan cuci tangan 6 langkah, kemudian kepatuhan dalam menggunakan masker, serta menjaga jarak, seperti itu. Untuk teman-teman, apakah ada tambahan untuk program yang pertama terlebih dahulu? Ya, nanti mungkin kami ajarkan bagaimana cara mencuci tangan yang baik, kemudian nanti adik-adik kami ajarkan juga bagaimana cara menyeleksi berita-berita di sosial media sehingga nanti tidak terpengaruh oleh hoax. Nanti bisa ditularkan kepada teman-temannya gitu, Dek. Terus nanti kami juga akan memberikan informasi bagaimana pencegahan virus COVID-19 yang ketika melakukan pembelajaran di sekolah, kemudian dampak apabila terkena paparan dari virus COVID-19 dan lain sebagainya. Nah, nanti diharapkan dapat ditularkan kepada teman-temannya, gitu ya. Terus menyambung pada poin tersebut, nanti poin yang kedua, nanti kita akan membentuk itu ya Mbak Umay, ada kepengurusan kelompok remaja untuk membentuk kader tangguh COVID-19 di Desa Jelbuk, gitu ya Mbak Umay. Iya. Untuk mempertahankan kepatuhan dalam menjalankan protokol kesehatan, menyambung dari yang dinyatakan Mas Faris tadi, yakni program kedua kita, membentuk remaja tangguh COVID-19 seperti itu, Pak RT, Pak RW, Bu Kader. Mohon kerjasamanya untuk mengawal terkait komunitas tersebut, seperti itu. Untuk dari Pak RT ataupun Bu Kader, apakah ada saran ataupun tanggapan terkait program kami yang pertama dengan yang kedua? Apakah setuju? Adik-adik juga? Sudah bagus. Sudah bagus. Kalau dari adik-adik bagaimana? Apakah ada saran? Setuju? Setuju. Baik. Kemudian untuk program yang ketiga, nah ini melanjutkan dari pembentukan kader, pembentukan komunitas remaja tangguh COVID-19 tadi, yaitu untuk mengisi kegiatannya ada penyebaran leaflet. Nah, menyebarkan leaflet ke lingkungan sekitar supaya kita dapat supaya di lingkungan sekitar ini bisa mendapatkan informasi yang tepat gitu dari leaflet tersebut.
Seperti itu. Dari teman-teman penyaji lainnya, apakah ada tambahan? Izin menambahkan ya dari apa yang disampaikan oleh Mbak Umay di sini. Tadi mungkin kalau leaflet tidak memungkinkan kita bertemu secara langsung gitu ya adik-adik ataupun Bapak Ibu di sini. Nanti mungkin kami bisa menyebarkan melalui media online, jadi bisa di-share lewat WhatsApp. Jadi nanti terkait poster-poster mengenai pencegahan COVID-19. Dan harapannya juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini, terutama yang membentuk kepengurusan, itu bertujuan menjadikan remaja itu sebagai agen penggerak perubahan di Desa Jelbuk, khususnya di RW 1 ini, seperti itu. Saya izin menambahkan. Ya, monggo, Mbak. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya berharap dan minta tolong kepada adik-adik semuanya, Bapak Ibu, untuk dapat membantu kami dalam mencapai keberhasilan dari program-program yang akan kami lakukan. Mohon bantuannya, walaupun kami tidak dapat bertemu langsung, semoga programnya dapat berjalan dengan lancar dengan bantuan Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Setuju untuk dibantu, nggih? Adik-adik, Mbak, Masnya? Setuju. Oh, nggih, terima kasih, Bapak. Nggih, terima Ini kasih, juga Bu ada dari Ibu Kader. Kader. Ibu Kader bilangnya setuju. Mungkin ini juga untuk Bapak Ibu dan teman-teman remaja semua perwakilan, kegiatan ini akan berlangsung secara full daring atau online gitu ya, jadi tidak ada pertemuan secara langsung, jadi nanti pertemuannya melalui Zoom meeting. Nanti pertemuannya itu sekitar 3 kali pertemuan gitu ya teman-teman. Ya betul, dimulai hari Senin insya Allah sampai hari Rabu. Dimulai dari hari ini sampai kegiatan ini berjalan 3 hari ke depan, seperti itu. Ya, betul. Ya, kurang lebih kegiatannya seminggu ke depan. Nanti kita akan mengatur jadwal ulang kembali terkait program-program yang sudah kami paparkan tadi. Nanti mohon bantuannya ketika terjadi kendala atau apapun bisa dikoordinasikan dengan kami, sehingga nanti ketika ada kendala, kemungkinan kita juga bisa bantu seperti itu. Selain itu juga mungkin dari teman-teman perwakilan remaja ataupun dari perangkat desa di sini, apabila di perjalanan nanti ada inovasi ataupun program-program tambahan yang sekiranya bisa dilakukan, mungkin nanti kita akan adopsi program tersebut. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin dari perwakilan adik-adik ini, adik-adik remaja, ada yang ingin disampaikan kepada kami. Mungkin ada saran untuk kegiatan yang akan dilakukan. Baik, kalau begitu diskusi kali ini dapat saya simpulkan bahwa terdapat 3 kegiatan yang akan kita lakukan di RW 1 Desa Jelbuk ini. Yang pertama, mengajarkan terkait pencegahan COVID-19 dengan tetap memakai masker, cuci tangan, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, membentuk remaja tangguh. Dan yang ketiga, yaitu membentuk suatu kegiatan yang akan dilakukan remaja tangguh terkait pencegahan COVID-19 dengan menyebarkan poster atau leaflet melalui media online. Kegiatan tersebut dilaksanakan 3 kali pertemuan selama seminggu ke depan. Terima kasih kepada teman-teman, adik-adik remaja, dan Ibu Bapak RT yang telah menyempatkan hadir pada diskusi kali ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.